Teman-teman, perkenalkan nama saya Delsi Ratnasari Nikata Kaji, NIM 1220.031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mencari data banyak jumlah kemiskinan per kabupaten di Kota Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Saya sudah mengumpulkan data, ada 20 data, yaitu karena ada 22 kabupaten. Yang pertama itu ada data 28,09, 23,03, 22,45, 21,59, 10,90, 25,18, 20,15, 18,1, 28,6, 26,89, 16,12, 27,87, 15,54, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada analisis data, itu data tidak berkelompok. Dari data yang sudah kita kumpulkan, di sini kita akan mencari ini frekuensinya, terus ini frekuensi kurang dari, ini frekuensi lebih dari, terus frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya yang data yang nomor 1 ini ada 9,22, frekuensinya dia 1, terus frekuensi kurang dari, jadi 1 frekuensi lebih dari 22, frekuensi kumulatif kurang dari 4,54%, frekuensi kumulatif lebih dari 100%. Selanjutnya nomor 2 yaitu 10,90, frekuensinya dia hanya 1, terus frekuensi kurang dari 2, frekuensi lebih dari 21, frekuensi kumulatif kurang dari 9,09, frekuensi kumulatif lebih dari 95,45. Yang ketiga itu ada data 12,48, frekuensinya dia itu hanya 1, frekuensi kurang dari 3, frekuensi lebih dari 20, frekuensi kumulatif kurang dari 13,63, frekuensi kumulatif lebih dari 90,90%. Dan begitupun data-data yang seterusnya sampai ke data ke-22. Dari analisis data tersebut kita jadi simpulkan, yaitu jumlah kemiskinan per kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur itu 20% tertinggi adalah 3 kabupaten. Selanjutnya kita akan mencari K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi K itu log N itu ada log 25,40. Hasil dari log 25,40 itu 635,95126. Jadi K-nya dia kelasnya dia itu K-nya dia itu 6. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas 34,62 dibagi 6 sama dengan 25,40 dibagi 6 sama dengan 4,233, maka dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya kita masuk pada data berkelompok. Di sini ada 7 kelas. Kelas yang pertama itu frekuensinya 2, terus tepi kelas ini 8,72 sampai 11,72. Terus titik tengahnya dia 10,22, frekuensi kurang dari 2, frekuensi lebih dari 22, frekuensi relatif 9,09%, frekuensi relatif lebih dari 100%. Selanjutnya data yang kedua yaitu
frekuensinya dia 5, tepi kelas 12,72 sampai 15,72, titik tengahnya dia 12,22, frekuensi kurang dari 7, frekuensi lebih dari 21, frekuensi relatif kurang dari 31,81%, frekuensi relatif lebih dari 90,90%. Jadi dari data berkelompok kita simpulkan bahwa jumlah kemiskinan per kabupaten kota Nusa Tenggara Timur 20% tertinggi menggunakan data berkelompok adalah 3 kabupaten. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok itu ini kita masukkan semuanya itu 22 kabupaten yang tadi kita sudah cari datanya, di sini sudah ada, jadi tinggal dimasukkan. Berarti 9 yang pertama itu data yang pertama 9,22. Jadi ini X kurang X bar min 21,74 dan begitu sampai seterusnya. Terus jumlahnya dia itu ada 681,28, terus range-nya ada 30,96. Sekarang kita lanjut pada selanjutnya kita akan ini mencari X bar-nya dia. Di sini 681,28 dibagi dengan 22, yaitu karena 22 kabupaten sama dengan 30,96. Modusnya dia itu tidak ada data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi ataupun ini paling banyak atau yang sering muncul, karena semua data ini frekuensinya dia 1 dari ini data pertama sampai ke 22. Selanjutnya kita mencari MD-nya dia. MD yaitu 2091,07 bagi 22, hasilnya 9,503. Selanjutnya standar deviasi. X kuadrat sama dengan 43,710,2649 dibagi 22 kurang 1. 22 kurang 1 itu 21, jadi 43,710,2649 dibagi 21 itu hasilnya 2,01 2,081,441,857 sama dengan S-nya dia 45,6228. Selanjutnya yaitu skewness. Dari data yang kita sudah cari, sudah kita ketahui juga X bar-nya dia adalah 30,96. Ini S-nya dia 45,6228. Nah, SK-nya dia, skewness-nya dia itu N dikurang modus dibagi dengan ini standar deviasi. 30,96 dibagi 45,6228, jadi hasilnya dia itu 0,67860. Selanjutnya itu kurtosis. Kurtosis di sini yaitu 1 per yang kita ketahui itu 1 per 22 dikali 1,910,587,2576 dibagi dengan 45,6228 pangkatkan 4. Jadi hasilnya dia itu adalah 20,05040. Dari hasil pencarian itu disimpulkan bahwa datanya tidak berkontribusi normal karena datanya tidak sama atau nilai rata-rata lebih dari modus.
Selanjutnya data berkelompok. Di sini sudah ada nih kelas, yaitu 7 kelas, dan juga intervalnya dia. Nih frekuensinya dia itu ada yang 2, nih 5, 1, 5, 6, 2, 1. Terus titik tengah dari data yang pertama itu 10,22, sedangkan data yang kedua 12,22 dan selanjutnya. Terus F kali X nya dia yang data pertama itu ini 20,44 dan sampai seterusnya. Selanjutnya kita cari ini standar deviasi data berkelompok. S sama dengan 37,310,8736 dibagi 22 kurang 1, yaitu hasilnya dia 1,776,7082. Jadi standar deviasinya dia itu 42,1510. Skewness. Selanjutnya kita akan belajar tentang skewness. Skewness yaitu yang sudah diketahui tadi 21,038 dikurang 25,55 dibagi 42,1510 sama dengan, jadi skewnessnya dia itu 0,1070. Selanjutnya kurtosis. Jadi kurtosis itu hasilnya itu 441,002. Dari ini data nih berkelompok ini disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena data hitungnya tidak sama karena modus lebih dari min. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.